Kok masih semangat gini ya? Loyo, udah siang ya? Lapar ya? Iya. Yuk, sebelum mulai pembelajaran, biar kita lebih semangat, kita tepuk semangat ya? Siap. Ada yang sudah tahu? Enggak. Belum? Ini ya, prok prok prok, ngat, semangat, gitu ya? Bisa ya? Iya. Yuk, tepuk semangat. Boleh berdiri. Yuk, sambil peregangan dulu ya. Dari pagi pasti sudah badannya pegel ya. Yuk, kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 SMK Bisa. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran silakan dilihat di sekitarnya masih ada sampah. Ada, Sudah bersih. Ibu. Iya, sudah bersih ya. Ya, silakan dipimpin doa dulu ya. Sama siapa KM-nya? Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya sebentar ya. Ai hadir, Hadir Bu. Herliana Hadir, Bu. ya, Iis Hadir, Bu. Ike hadir Bu. Ibu tidak lihat naik kadensi ya? Tidak ada ya? Izin Oh, Bu. Izin, Bu. Oh, izin. Kemudian Halimah hadir? Hadir. Ya. Sudah ya? 2 orang yang tidak masuk. Ya. Kita doakan mudah-mudahan Nengkarnasi bisa segera hadir ya. Saling kok izin tadi? Izin. Oh, mudah-mudahan urusannya segera dilancarkan ya. Amin. Baiklah anak-anak, Ibu ingin tahu dulu nih pelajaran minggu lalu. Ibu kan sudah menjelaskan tentang serat protein, ya. Nah, siapa yang masih ingat apa itu serat protein? Ya Bu, Ya, serat yang berasal dari hewan. serat yang berasal dari hewan, betul? Betul. Iya, betul sekali ya. Contohnya apa serat dari hewan itu? Ya Bu, Ya, ulat sutra. serat ulat sutra. Namanya serat apa? Serat sutra. Sutra. Kemudian serat apa lagi? Wol. Serat wol. Berasal dari apa kalau serat wol? Biri dong, Mbak. Berasal dari biri yang diambil dari bagian Bulunya. Kalau tadi serat apa? Sutra dari apa? Dari kepompong. Dari ulat sutra yang diambil di bagian kepompong. Iya, alhamdulillah ya kalian masih ingat dengan materi minggu lalu. Nah, anak-anak, dengan mempelajari materi pembelajaran pengetahuan tekstil, itu selain kalian mengenal serat hewan, kalian juga akan bisa mengenal serat-serat yang lain ya. Misalnya serat selulosa, kemudian serat buatan ya, dan juga serat campuran nanti ada ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang serat selulosa ya. Nah, ini ya nanti kita jelaskan. Nah, jadi kompetensi dasarnya itu adalah kalian akan bisa menganalisis serat selulosa. Kalau minggu lalu itu menganalisis serat protein, hari ini adalah menganalisis serat selulosa. Selulosa. Nah, tujuannya yang pertama itu adalah kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasi karakteristik serat tekstil dari selulosa. Karakteristik itu sifatnya ya, sifatnya. Kemudian yang kedua yaitu dapat menentukan macam-macam pemeriksaan serat tekstil dari selulosa. Nanti dari macam-macam pemeriksaan itu kalian bisa mengetahui serat tersebut apakah termasuk serat selulosa atau serat yang lain. Yang ketiga yaitu dapat memilih alat dan bahan pemeriksaan serat tekstil selulosa dengan melakukan uji pembakaran. Dan yang terakhir yaitu dapat menganalisis perbedaan serat tekstil dari selulosa itu ya. Nah, minggu lalu Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca materinya di rumah, sudah belum?
Ayo, sudah belum? Materi tentang selulosa. Kalian sudah punya kan bukunya, handoutnya di rumah ya? Ada. Di bawah tidak? Di bawah tidak? Di bawah. Cuma Ika kenapa? Kayak yang murung sakit gigi ya? Oh, sakit perut. Kenapa, udah makan belum? Udah Bu, tadi makan cilok. Makan cilok. Nah, kalau sarapan itu jangan Cilok. Tapi apa coba harusnya? Nasi. Iya, diusahakan makanan yang sehat ya. Cilok itu bukan termasuk Roti. makanan pokok ya. Ya. Baiklah, kita kembali ke materi ya. Nah, jadi minggu lalu Ibu sudah ngasih tugas tuh. Kenapa ngasih tugas? Karena sebelum pembelajaran seperti biasa, Ibu akan memberikan pretest ya. Nah, ya. Ya, Ibu akan ngasih pretest ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan pretestnya. Masing-masing ya. Ya, Bu. Kerjakannya secara mandiri, jujur ya, sendiri-sendiri. Ayo silakan dikerjakan pretestnya. Sebisanya saja ya. Yang sudah belajar di rumah membaca pasti bisa ya. Tiga menit lagi ya waktunya ya, selesaikan. Sudah ya? Yuk silakan dikumpulkan estafet saja. Terima kasih. Sudah terjawab semua pretestnya? Sudah, Bu. Ya. Nah, silakan kalian simak dulu video ya. Teman-teman semangat, serat adalah bahan baku untuk membuat pakaian atau tekstil. Bahan serat dibagi menjadi dua, serat alam dan serat buatan. Bahan serat alam dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral. Kita lihat yang Serat belakang. dari tumbuhan beberapa jenis serat yaitu Ini jelas dari tumbuhan ya. serat dari Ini batang, batang, serat dari daun, daun, dan serat dari buah. Serat dari biji. Tumbuhan memiliki biji yang beraneka ragam. Contoh, serat dari biji pohon kapas atau kapuk. Hasil serat, bantal, dan kasur. Serat dari daun. Contoh serat daun adalah serat daun mendong menghasilkan tikar, tas anyaman. Daun nanas menghasilkan baju tradisional. Daun pandan berkaki dan daun encik gondok menghasilkan tas anyam. ini ya kegunaan. Serat dari batang. Contoh, batang pohon anggrek, meluncur, mahkota dewa, beringin. Hasil serat, tali pengikat benda, bahan bangunan rumah. Serat dari buah. Contoh serat kelapa menghasilkan sabut kelapa yang dapat dibuat sebagai keset, karung goni, dan tali tambang. Nah, teman-teman serat lain sudah tahu kan jenis serat tumbuhan? Selamat belajar. Nah, sudah ya tayangan videonya. Nah, tadi kalian sudah melihat tayangan dari video ya, sudah mengamati. Diharapkan dari tayangan tadi ada gambaran yang sudah kalian dapat dari materi tentang serat selulosa. Coba siapa yang mau menyampaikan isi dari nanti sebelumnya Ibu ingin tahu dulu, menurut kalian kira-kira apa itu serat tekstil dari selulosa itu? Serat yang berasal dari tumbuhan ya. Nah, sekarang silakan siapa yang akan menyampaikan isi dari video yang sudah kalian simak tadi. Saya Bu. Ya.
Silakan. Ya, di situ saja. Jadi kalau menurut pendapat saya, serat selulosa itu serat yang berasal dari tumbuhan yang bisa diambil dari bagian daunnya, batangnya, kemudian biji dan buahnya. Ya, betul. Ada yang ingin menambahkan? Selain itu apa? Ya. Serat selulosa itu memiliki kegunaan yang berbeda-beda antara jenis serat yang satu dengan yang lainnya. Dengan yang lainnya, betul ya. Tadi kalian sudah bisa mengamati dari video tadi. Jadi jika diagramkan seperti ini ya. Jadi serat selulosa itu adalah serat dari tumbuhan ya. Yang asal seratnya itu bisa diambil dari bagian batang ya, kemudian dari bagian buah, dari bagian daun dan dari bagian Biji. ya. Nah, jenis tanamannya ya atau jenis serat yang biasanya diambil dari bagian batang itu ada yang namanya jenis tanaman flag ya, flag ya. Nah, itu jenis tanaman seperti apa? Gambarnya ada di handout. Silakan kalian bisa lihat ya. Di halaman 30 kalau tidak salah. Silakan kalian buka. Di situ ada contoh ininya, apa namanya? Gambar tanamannya ya. Kemudian ada jenis serat linen, ada henel, kemudian ada jute, ada pohon kenaf dan rami ya. Itu adalah jenis serat yang diambil dari bagian apa? Batangnya. Kemudian jenis serat yang diambil dari bagian buah itu ada sabut kelapa ya. Dan serat yang diambil dari bagian daun itu ada dari pohon abaka, kemudian henekoen dan sisa. Sedangkan serat yang diambil dari bagian biji itu ada apa namanya dari pohon kapas dan dari pohon kapuk ya. Bisa dipahami sampai di sini anak-anak? Bisa, Bu. Kita lanjutkan lagi ya. Ya. Ada yang mengantuk? Kalau yang mengantuk boleh cuci muka dulu keluar gitu? Enggak? Ya, alhamdulillah ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ya. Nah, selanjutnya kita coba menganalisis ya. Kita coba analisis serat tekstil dari selulosa. Yang pertama, nah ini apa? Busana bayi. Apa ini? Busana bayi ya atau busana anak. Kelihatan di belakang? Ya, ini busana anak. Kira-kira berasal dari serat apa nih? Asal seratnya? Kapas. Dari kapas, betul ya, dari serat kapas. Kenapa coba dari serat kapas? Alasannya? Menyerap keringat. Iya, sifatnya apa? Lembut. Iya, sifatnya itu adalah higroskopis. Higroskopis itu adalah Mudah menyerap menyerap. keringat. Ya, jadi salah satu karakteristik dari serat kapas itu adalah memiliki sifat yang higroskopis atau bisa menyerap keringat. Walaupun di samping serat kapas memiliki kelebihan dapat menyerap keringat, juga memiliki kekurangan. Apa coba kekurangannya? Sudah baca belum handoutnya? Belum ya? Mudah kusut. Iya, mudah kusut. Terus apa lagi? Selain mudah kusut, tidak tahan terhadap mikroorganisme, jadi mudah berjamur. Jadi sekarang ini kalau kalian mencari bahan tekstil itu biasanya ya kain-kain yang sudah ada sekarang ini adalah kain-kain yang sudah dicampur. Jadi tidak serat kapas semua gitu ya. Kalau serat kapas semua nanti baju yang kita pakai itu cepat berjamur ya. Tetapi itu ada campurannya yaitu polyester. Tetapi kalau untuk kain yang nyaman kita pakai itu berarti kadar kapasnya lebih besar dibandingkan dengan apa? Dibandingkan serat polyesternya atau serat buatannya gitu ya. Coba kalau di rumah kalian lihat ada baju kaos misalnya t-shirt ya, di situ suka ada apa labelnya ya, ada tulisan di situ 70% katun, 30% polyester. Nah, yang 70% katunnya, katun itu adalah nama lain dari kain yang dihasilkan dari serat kapas. Nah, 30%-nya polyester itu ada dari apa? Bahan kimia gitu. Nah, kalau kebalikannya 70% polyester, 30 kapas, berarti baju gimana kira-kira? Akan gimana? Dipakainya akan panas, ya. Gitu. Jadi bisa kalian lihat dari situ, ya. Nah, sekarang coba Ibu mau cek nih. Kalau yang berasal dari serat jute atau goni. Pernah mendengar kata-kata goni? Pernah. Apa coba? Sarung goni. Sarung goni. Ya, betul ya. Jadi goni itu bisa digunakan untuk apa? Ayo, baju? Bisa? Tas. Ya, itu ya untuk kemasan. Tadi ya ada yang bilang karung. Kemudian selain itu bisa untuk
Nah ini sepatu ya. Kalau untuk baju gimana? Cocok tidak? Atau tidak. Tidak, kenapa? Ayo. Seratnya pendek-pendek. Alasannya kenapa? Kasar. Seratnya pendek-pendek. Kasar. Nah ya, di sini Ibu bawa contoh-contoh kain ya. Nah di sini di halaman 76, boleh tadi dikelilingkan ya. Kalian cek. Di situ kalian bisa meraba tekstur dari kain goni dan juga kapas ada ya. Katun namanya di situ. Nah, kalian cek ya, kira-kira seperti apa sih kain goni itu? Jika kalian raba gitu ya, atau kalian pegang kainnya boleh ya, silakan dilihat-lihat. Nah, jadi perhatikan dulu ya. Nah, jadi serat goni itu tidak cocok untuk digunakan sebagai bahan baku pakaian ya. Karena apa? Itu tadi seratnya kasar, kemudian kaku, sehingga tidak nyaman ya. Jadi geli mungkin ya dipakainya, gatal juga. Terus serat goni itu ada kayak apa ya? Bulu-bulunya, ya, sehingga menyebabkan tidak nyaman. Ya, karena kalau untuk baju itu harus gimana sih? Nyaman. Harus dipakai, enak digunakan ya, seperti itu. Sampai di sini ada yang akan ditanyakan? Jelas ya. Nah, untuk mengetahui serat tekstil ya, untuk mengetahui sifatnya dan juga untuk mengetahui lebih lanjut tentang serat tekstil itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan serat ya, bisa dilakukan dengan pemeriksaan serat. Nah, pemeriksaan serat ini ada empat cara pemeriksaan serat ya, bisa diperhatikan. Yang pertama itu ada yang disebut dengan uji pembakaran. Kemudian yang kedua uji apa ini? Baca mikroskopis. Yang ketiga Uji kelarutan. Yang keempat adalah Uji visual. Ya. Nah, ini adalah pengujian serat untuk kita bisa mengetahui apakah kain yang kita ujikan itu termasuk ke dalam serat selulosa, serat protein, serat buatan atau serat campuran ya, seperti itu. Nah, kalau uji pembakaran ini adalah digunakan untuk mengidentifikasi serat berdasarkan apa? Nyala api. Namanya juga dibakar, berarti ada apinya ya. Apa yang dibakar? Bajunya, seratnya. Atau boleh kalian dengan cara menguji kain ya, percak kain ya, kemudian bau asapnya seperti apa dan hasil setelah pembakaran seperti apa gitu ya. Nah, untuk uji yang lain, uji mikroskopis, uji kelarutan, dan uji visual, ini silakan kalian cari sendiri ya. Nanti silakan diskusikan dengan kelompok ya. Kalian cari jawaban dari ketiga macam pemeriksaan serat tersebut ya. Selain itu, kalian kerjakan juga soal-soal yang lain ya. Ini sudah Ibu siapkan LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya. Nah, LKPD yang pertama, silakan diperhatikan ya. Di situ ada kegiatan 1, perhatikan ya. Di kegiatan 1 itu ada gambar, ada gambarnya? Ada. Ya. Nah, dari gambar itu kalian tugasnya adalah mengidentifikasi karakteristiknya. Nama seratnya apa, kemudian asal seratnya berasal dari bagian apa yang tadi ya. Kemudian karakteristiknya seperti apa, menyerap keringat atau apa gitu ya. Kemudian yang kedua, silakan perhatikan dulu kegiatan siswa yang kedua biar paham ya. Yang kedua, di situ ada penjelasan tentang jenis-jenis pemeriksaan serat. Ya, kalian lihat ada penjelasannya. Nah, kalian tugasnya menuliskan di situ mana yang termasuk ke uji mikroskopis, uji visual, uji pembakaran atau uji kelarutan. Ya, kalian tuliskan di sana. Kemudian selanjutnya ada tabel di bawahnya ya, tabel alat-alat untuk uji pembakaran. Di situ ada gambar alatnya, ada cukup jelas gambarnya? Jelas. Ya. Nah, di situ kalian tuliskan itu nama alatnya apa, ya.
Kemudian kegunaannya buat apa? Dan yang terakhir di LK yang keempat, silakan perhatikan. Nah, di situ adalah kalian menganalisis ya, menganalisis macam-macam jenis serat. Di situ ada serat kapas, serat linen, serat kapuk, serat rami, dan serat jute. Nah, di situ silakan kalian jodohkan kegunaannya buat apa dan alasannya apa. Ya, yuk silakan dikerjakan. Sudah? Ya. Kalau sudah silakan presentasi. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 3 boleh? Saya Bu. Ya, silakan. Saya akan menjawab kegiatan nomor 3 yang menjodohkan ya Bu. Ya. Yang pertama itu serat kapas, alurnya pakaian bayi, Kegunaannya buat kegunaannya apa? untuk pakaian bayi. Alasannya? Alasannya karena sifatnya higrokopis dan tahan kebencian. Ya. Kedua, serat linen itu sifat penggunaannya untuk spray atau gorden. Sifatnya tahan jamur, tidak mudah kotor karena seratnya berlilin. Ya, cukup. Terima kasih ya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Ya. Jadi itu tadi ya. Jadi kelompok 3 sudah menyampaikan jawaban LK yang keempat ya. Nah, untuk selanjutnya dikumpulkan lagi ya LKPD-nya. Ya. Baiklah, kita simpulkan sama-sama ya. Jadi dari pembelajaran hari ini ya, kalian sudah mengetahui bahwa jenis serat tumbuhan itu bermacam-macam ya, jenis tanamannya. Kemudian dari jenis-jenis yang berbeda itu memiliki sifat dan karakteristiknya yang berbeda, sehingga menyebabkan manfaat dan kegunaannya pun berbeda ya, pemanfaatan dari serat tersebut. Nah, selain itu kalian sudah mengetahui bahwa pemeriksaan serat itu ada berapa? Ada 4. Ada uji mikroskopis, uji pembakaran, uji kelarutan, dan uji visual ya. Ada yang akan tanyakan? Sudah cukup jelas? Jelas. Iya, alhamdulillah. Nah, untuk minggu depan ya anak-anak perhatikan, kalian nanti jangan lupa membawa itu ya, membawa alat-alat untuk uji pembakaran ya. Di antaranya adalah ini ya, membawa kain perca, membawa lilin, kemudian membawa pematik api, gunting, dan baki stainless. Seperti itu ya. Kemudian sebelum mengakhiri kegiatan, tolong post-testnya dikerjakan dulu sebentar ya. Tadi kita sudah pre-test, sekarang post-test. Silakan dikerjakan post-testnya. Sudah? Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nilainya lebih baik dari pre-test tadi ya. Nah, anak-anak, nanti dari hasil proses ini Ibu akan lihat jika nilainya kurang dari KKM ya. KKM seperti biasa 75, nanti Ibu akan adakan remedial. Kemudian jika sudah memenuhi, kalian akan ada tugas tambahan dari Ibu untuk pengayaan ya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian cukup paham ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.